120. Ashifa tidak mengerti dengan kata-kata suaminya yang jelas-jelas sangat tidak masuk akal. Entah apa yang dipikirkan suaminya yang tiba-tiba saja harus mengatakan hal yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Kak Rafa, Ashifa benar-benar tidak paham dengan Kak Rafa. Ashifa bingung Kak dan sangat tidak mengerti kenapa Kak Rafa yang tiba-tiba harus berbicaralah masalah pantas atau tidak, ucap Ashifa dengan suara rendahnya. Aku hanya tidak ingin kamu menderita, ucap Rafa merendahkan suaranya. Penderita yang bagaimana Kak Rafa? Tanya Ashifa. Pernikahan yang kita jalani hanya membuat kamu menderita. Aku menghancurkan hidup kamu dan juga mental kamu. Kamu wanita baik-baik Ashifa, wanita yang tidak pernah mengalami hal-hal seperti yang kamu alami selama pernikahan kita dan aku menyadari kebenaranku dan aku tidak ingin kamu menderita lagi dan lebih baik aku melepasmu, ucap Rafa yang membuat air mata Ashifa jatuh. Ashifa, saat aku melihat ada pria yang denganmu, aku selalu punya ambisi yang kuat yang ingin memilikimu sepenuhnya. Tapi tanpa aku sadari jika ambisiku justru membuatmu semakin tertekan dan juga semakin sakit dan ini nyata di depanku Ashifa. Bagaimana kamu harus mengalami semua ini karena perbuatanku, ucap Rafa dengan wajahnya yang penuh dengan penyesalan. Dan Kak Rafa sekarang tidak percaya diri, ucap Ashifa. Apa maksud kamu? Tanya Rafa. Orang yang merasa tidak pantas itu adalah orang yang tidak percaya diri. Ashifa juga seperti itu awalnya saat menikah hanya mendapat kebencian dari Kak Rafa dan Ashifa selalu berpikir apa yang salah. Apa yang salah dari diri Ashifa? Namun Ashifa berusaha untuk menjadi istri yang baik agar Ashifa pantas. Jika harus berbicara pantas dan bukan malah mundur Kak Rafa. Dan di saat semuanya baik-baik aja, sekarang Kak Rafa menyuruh mundur dan bahkan Kak Rafa ingin semuanya berakhir, ucap Ashifa dengan kesal kepada suaminya itu. Maaf Kak Rafa, jika Ashifa kali ini berpikiran buruk. Ashifa jadi berpikiran, jika perubahan Kak Rafa selama ini yang tiba-tiba berubah sangat lembut dan ini itu, jangan-jangan sebuah trik untuk Kak Rafa mengakhiri pernikahan ini dan kembali pada Miranda. Karena jika dengan kekerasan tidak berhasil membuat Ashifa mundur, maka dengan cara seperti ini karena pasti Ashifa sudah luluh, ucap Ashifa dengan pemikirannya yang negatif. Rafa mendengarnya pasti kaget. Karena jelas apa yang dipikirkan Ashifa tidaklah benar. Jika Kak Rafa ingin kembali kepadanya, maka kembalilah, ucap Ashifa yang sudah lelah dan lebih baik menyerah dengan pernikahannya dan Ashifa pun memilih untuk pergi dari hadapan Rafa. Ashifa, Rafa langsung menahan tangan Ashifa. Apa maksud kamu? Kamu berpikir apa yang aku lakukan belakangan ini hanya sebuah trik, ucap Rafa. Jika tidak lalu apa Kak Rafa? Memang hanya sebuah trik yang hanya ingin semuanya berakhir. Kalau Kak Rafa merasa tidak pantas ya sudah jika Kak Rafa ingin mengakhiri semuanya, sahut Ashifa dengan tegas yang melepaskan tangannya kasar dari semuanya. Kak Rafa, semuanya hanya sia-sia. Selama ini Ashifa yang berusaha sendiri. Ashifa mempertahankan pernikahan walau mendapat kebencian dari suami sendiri itu semua Ashifa lakukan karena lagi-lagi tujuan pernikahan Ashifa hanya ingin mendapatkan surga bersama suami Ashifa. Tetapi jika sudah seperti ini akhirnya maka baiklah kita akhiri semuanya. Jika Kak Rafa berkata tidak pantas mengatakan semuanya hanya menyakiti Ashifa. Seharusnya Kak Rafa itu berpikir bagaimana cara membalasnya dengan membuat kedamaian dan kebahagiaan. Bukan malah seperti ini. Apakah Kak Rafa tidak memikirkan perasaan Ashifa bagaimana? Apa dengan semua ini apakah Kak Rafa berpikir mental Ashifa akan baik-baik saja? Tidak Kak Rafa justru dengan kebahagiaan yang Ashifa dapatkan belakangan ini dari Kak Rafa dan Rafa tiba-tiba ingin mundur artisnya Kak Rafa akan semakin menghancurkan hidup Ashifa, ucap Ashifa yang mengeluarkan semua isi hatinya yang mana Ashifa sudah benar-benar sangat capek. Jadi semuanya sekarang terserah Kak Rafa. Ucap Ashifa yang kembali pergi dari hadapan Ashifa dan Rafa hanya diam di tempatnya yang melihat kepergian Ashifa. Ashifa, panggil Rafa melihat punggung Ashifa yang semakin lama semakin jauh. Ashifa tidak mengerti lagi dengan suaminya yang ada-ada saja. Ashifa pasti kesal dan tadi juga mengeluarkan kata-kata yang Ashifa sadari tidak pantas diucapkannya pada suaminya. Namun mau bagaimana lagi suaminya yang memang mencari gara-gara sampai Ashifa tidak bisa mengendalikan dirinya. Ashifa memilih masuk kamar dengan duduk di pinggir ranjang dengan napasnya yang naik turun yang mencoba menenangkan dirinya.
Kak Rafa bisa-bisanya berkata seperti itu, setelah dia membuat Ashifa benar-benar luluh padanya sekarang malah bilang ingin akhiri semuanya dan semuanya hanya dengan alasan yang sangat konyol, gerutu Ashifa dengan kesal pada Rafa. Pagi hari telah tiba, Ashifa yang duduk di meja rias dengan melihat dirinya di cermin yang melihat dahinya yang masih diperban. Yang mana Ashifa ingin mengganti perbannya. Biar aku yang melakukannya, sahut Rafa mendekati Ashifa dan ingin mengambil alih pekerjaan Ashifa. Namun Ashifa langsung menghindar, tidak usah Ashifa bisa sendiri, jawab Ashifa dengan ketus dan melakukannya sendiri. Au, lirih Ashifa yang kesakitan saat menarik paksa perban itu dan lagi-lagi Rafa tidak tega dan berusaha membantu Ashifa. Namun Ashifa tidak mau dibantu oleh Rafa. Jangan mendekati Ashifa, Ashifa sudah bilang bisa sendiri. Tegas Ashifa yang kali ini sangat galak pada Rafa dan Rafa lagi-lagi sepertinya tidak berani pada Ashifa. Ternyata Ashifa benar-benar mengganti perban itu sendirian tanpa bantuan Rafa dan masa bodoh bagi Ashifa dengan Rafa yang begitu menyebalkan karena permasalahan mereka tadi malam. Setelah selesai mengganti perban di dahinya Ashifa berdiri dan berjalan melewati Rafa begitu saja. Rafa yang merasa Ashifa belum terlalu pulih selalu berusaha ingin membantu Ashifa saat Ashifa ingin jatuh. Namun Ashifa selalu menolak bantuan suaminya. Kita hari ini pulang, ucap Rafa membuat Ashifa yang menuju kamar mandi langsung berhenti dan membalikkan tubuhnya melihat ke arah Rafa. Kak Rafa aja yang pulang sendiri. Ashifa mau di sini, jawab Ashifa dengan ketus. Apa yang kamu bicarakan Ashifa? Kamu ingin tinggal dan aku pulang? Tanya Rafa yang tidak biasanya Ashifa melawan. Iya, lalu kenapa? Bukannya Ashifa harus biasakan sekarang itu harus jauh-jauh dari Kak Rafa. Bukannya Kak Rafa ingin seperti itu. Lalu untuk apa ngajak-ngajak Ashifa pulang? Pulang aja sana sendirian. Ashifa mau cari kebahagiaan di sini, mau mencari siapa yang pantas untuk Ashifa, ucap Ashifa yang pasti menyindir Rafa dan Ashifa langsung pergi. Rafa sampai tidak bisa berkata-kata dengan mode galak dan ketusnya sang istri kepadanya. Rafa mungkin menemukan satu lagi keanehan Ashifa, yaitu kalau marah ternyata bisa menjadi monster. Namun bukan monster menyeramkan tetapi monster yang menggemaskan. Ashifa bersih-bersih di kamar mandi dan tidak lama Ashifa keluar dari kamar mandi dan Rafa masih ada di dalam kamar yang sepertinya sedang menunggu dirinya. Ngapain lagi sih Kak Rafa di sini? Batin Ashifa dengan wajahnya yang cemberut. Aku sudah pesan makanan. Kita sarapan sama-sama, ucap Rafa dengan lembut. Nggak usah Ashifa tadi sudah pesan makan kok, sahut Ashifa yang lagi-lagi menolak tawaran suaminya. Ting-nong-tinong, bel berbunyi. Itu pasti Gojeknya. Tolong dong Kak Rafa bukain pintu. Ashifa belum pakai jilbab, ucap Ashifa yang berani menyuruh Rafa. Sudah menyuruh mode galak lagi bahkan menyuruh Rafa tanpa melihat Rafa. Kamu menyuruhku? Tanya Rafa. Ashifa masih seperti ini, pakai pakaian seperti ini. Lihat mau Ashifa keluar dengan seperti ini dan Ashifa tidak mungkin gantikan bapak Gojeknya bisa menunggu lama-lama, ucap Ashifa dengan galaknya. Iya, nggak usah marah-marah, sahut Rafa yang langsung berdiri dan mengambil pesanan sang istri. Siapa yang marah-marah? Gumam Ashifa dengan kedua bahunya yang terangkat dan Ashifa langsung mengganti pakaiannya. Setelah selesai beres-beres, Ashifa dan Rafa yang berada di meja makan duduk saling berhadapan dengan makanan yang banyak di atas meja. Rafa mana tahu kalau Ashifa sudah pesan makanan dan Rafa memesan cukup banyak. Tapi sayang Ashifa tidak menyentuh sama sekali pesanan Rafa dan Ashifa hanya memakan dengan lahap apa yang dipesannya. Bahkan Ashifa punya dunianya sendiri yang tidak mempedulikan Rafa. Ashifa, apa kamu tidak mau memakan apa yang aku pesan? Tanya Rafa. Orang Ashifa ada makanan kok, sahut Ashifa dengan ketus. Tapi aku pesan banyak dan semua ini juga makanan yang sering kamu makan, ucap Rafa dengan lembut. Ya Ashifa pesan juga makanan yang sering Ashifa makan kok, sahut Ashifa yang ada saja jawabannya. Jadi kamu tidak akan memakannya walau hanya sedikit? Tanya Rafa. Makanan Ashifa saja belum habis, jawab Ashifa dengan santai yang terus mengunyah tanpa henti. Tapi Ashifa ini semua untuk kamu, ucap Rafa. Seharusnya tidak melajukannya, itu kesalahan Kak Rafa sendiri yang asal beli padahal Ashifa belum tentu mau. Jadi Kak Rafa sendiri yang habiskan.
Atau kalau tidak kasih saja sama dia, ucap Ashifa. Rafa mengkerutkan dahinya mendengar kata dia siapa Ashifa? Tanya Rafa. Dia yang pantas untuk Kak Rafa, sahut Ashifa dengan sindiran yang pasti wajahnya sangat sewot. Rafa mendengus dengan senyuman melihat wajah Ashifa yang sejak tadi selalu menunjukkan kekesalannya pada dirinya. Ashifa, kamu benar-benar marah? Tanya Rafa. Pakai nanyak lagi, sahut Ashifa ketus yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Mau kemana? Tanya Rafa. Nafsu makan Ashifa sudah hilang karena Kak Rafa dan Ashifa tidak mau makan lagi. Makan aja sendiri, jawab Ashifa yang langsung pergi. Rafa benar-benar begitu kaget dengan sang istri yang sangat cuek kepadanya. Bersambung 121. Ashifa keluar dari kamar dan Ashifa langsung menuruni anak tangga saat tadi ada yang menekan bel villa mereka. Yang ternyata Ashifa melihat itu Abian yang sedang berbicara pada Rafa di depan pintu. Kak Abian, sapa Ashifa yang membuat Rafa membalikkan tubuhnya. Ashifa, sahut Abian dengan tersenyum. Kak Abian kenapa kemari? Tanya Ashifa. Aku menyuruhnya datang untuk membicarakan apa yang terjadi kemarin pada kamu untuk menambah laporan polisi, sahut Rafa menjawab. Ashifa tanya Kak Abian bukan Kak Rafa, sahut Ashifa membuat Abian hampir mau ngakak. Namun masih ditahannya dan Rafa harus menahan rasa malu. Kak Abian untuk apa datang kemari? Tanya Ashifa lagi. Kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan Rafa, jawab Abian. Oh begitu, ya sudah ayo masuk kenapa berdiri, sahut Ashifa dengan ramah. Abian mengangguk dan langsung memasuki rumah dengan melewati Rafa. Ashifa menjamu Abian dengan ramah dan biasanya Ashifa selalu jaga-jaga supaya Rafa tidak marah. Tetapi sepertinya Ashifa sengaja ingin membuat suaminya itu meledak-ledak. Kak Abian mau minum apa? Tanya Ashifa. Apa aja Ashifa, sahut Abian yang malah merasa tidak enak dengan Rafa dan sebentar-sebentar melihat wajah Rafa yang terus melihat tingkah istrinya. Oh Ashifa buatkan minuman kesukaan Kak Abian aja ya. Ashifa kan tahu semua yang Kak Abian sukai, ucap Ashifa tersenyum. Abian mengangguk saja dengan tersenyum getir yang mana Abian melihat wajah Rafa yang mengkerutkan dahinya. Wow, istrinya benar-benar begitu berani memanas-manasinya di depan dirinya. Jujur dia memang sangat kepanasan. Rafa, apa kita tidak jadi membicarakannya? Tanya Abian dengan pelan. Oh iya, ayo lanjut, sahut Rafa yang langsung duduk di hadapan Abian dan mereka mulai membicarakan apa tujuan Rafa menelpon Abian. Namun baru bicara sedikit Ashifa sudah datang dengan membawakan minuman dan juga datang membawakan makanan dan itu hanya satu saja. Kak Abian ayo silahkan diminum. Ini untuk Kak Abian, ucap Ashifa dengan ramah. Untuk Rafa tidak Ashifa? Tanya Abian. Kan Kak Abian tamu dan tamu adalah raja, sahut Ashifa dengan santainya yang membuat Rafa mendengus dengan tersenyum miring. Abian hanya menghela napasnya dan langsung minum yang sepertinya perhara rumah tangga di depannya dan Abian justru takut-takut sedikit. Oh Kak Abian, makasih ya sudah menyelamatkan Ashifa saat itu. Ashifa tidak tahu lagi akan terjadi apa jika Kak Abian tidak menyelamatkan Ashifa, sahut Ashifa yang memang belum sempat mengucapkan terima kasih pada Abian. Sama-sama Ashifa, bukannya kita memang harus saling tolong-menolong, ucap Abian. Iya Kak Abian, oh iya Kak Abian masih butuh sesuatu tidak? Tanya Ashifa. Ini saja sudah cukup Ashifa, nanti saja lain kali, aku mau lanjut bicara dengan Rafa aja, ucap Abian. Oh ya sudah kalau nanti butuh sesuatu. Kak Abian panggil Ashifa ya, ucap Ashifa. Iya pasti, sahut Abian. Ashifa tersenyum dan melirik suaminya dengan sewot dan Ashifa langsung pergi. Malam kembali tiba. Karena Ashifa tidak mau pulang maka Rafa juga tidak pulang karena tidak mungkin membiarkan Ashifa tinggal sendirian yang ia tahu Ashifa masih bad mood kepadanya. Ashifa berada di taman belakang yang mana berada di atas tempat tidur yang kemarin malam Rafa mengantarkan dirinya ke sana dan terjadi keributan di antara mereka. Ashifa berbaring di atas tempat tidur dengan menatap langit yang dipenuhi dengan bintang, rambutnya yang terurai panjang yang membuat Ashifa sangat cantik. Dengan perlahan Ashifa memejamkan matanya dengan napasnya yang menghela panjang. Namun tiba-tiba sebuah kecupan di dahinya terasa membuat Ashifa langsung membuka matanya yang ternyata Rafa.
Kak Rafa, pekik Ashifa dengan wajah kagetnya dan refleks mendorong Rafa dan Rafa langsung berbaring lurus di samping Ashifa. Untuk apa Kak Rafa di sini? Mengganggu saja, ucap Ashifa kesal yang langsung duduk. Namun Rafa menahannya dan membuat Ashifa tidak jadi bangkit. Kak Rafa mau apa? Tanya Ashifa. Kamu kenapa begitu ketus satu hari ini kepadaku? Ucap Rafa dengan lembut. Ashifa menghela napasnya dan Ashifa berbaring miring yang membelakangi Rafa. Ashifa merasa biasa aja kok, sahut Ashifa dengan datar. Ashifa, apa yang kamu lakukan satu hari ini jujur membuatku sangat kesal. Bahkan kamu sangat berani berbicara pada Abian begitu banyak, di depanku dan sangat melayani Abian dengan baik dan begitu ketus kepadaku, ucap Rafa. Ya sudah, kalau Kak Rafa mau marah, marah aja. Bukannya Kak Rafa itu sukanya marah-marah. Sekalinya baik perkataannya aneh-aneh. Dasar tuan pemarah aneh, umpat Ashifa dengan kesal dan Ashifa ingin pergi lagi. Namun Rafa menariknya dan membuat Ashifa jatuh di atas tubuhnya yang membuat Ashifa kaget. Kak Rafa, lepaskan apa yang Rafa lakukan, ucap Ashifa berusaha untuk bangkit dari tubuh kekar Rafa. Kenapa kamu galak sekali hari ini Ashifa, ucap Rafa dengan lembut. Apa yang Kak Rafa katakan, semua ini karena kemauan Kak Rafa. Jadi lepaskan Ashifa, ucap Ashifa yang ingin pergi dari atas tubuh Rafa. Namun Rafa tidak mau sama sekali dan terus menahan Ashifa. Ashifa bahkan tidak mau melihat wajah Rafa. Ashifa, aku suamimu, ucap Rafa yang membuat Ashifa menatap Rafa dengan dalam. Kenapa sekarang mengatakan suami? Bukannya Kak Rafa tidak ingin menjadi suami Ashifa lagi? Bukannya Kak Rafa sudah tidak peduli pada Ashifa lagi dan Kak Rafa juga ingin melepas Ashifa? Lalu kenapa harus mengatakan suami pada Ashifa? Ucap Ashifa dengan wajah galaknya yang terlihat cemberut. Aku menyadari apa yang aku katakan kemarin tidak seharusnya aku katakan. Kamu benar Ashifa. Jika aku kekurangan percaya diri karena apa yang telah terjadi di antara kita berdua. Aku merasa tidak pantas untukmu. Karena aku takut menyakitimu lagi. Karena aku menyadari jika aku sepertinya jatuh hati padamu, ucap Rafa dengan tiba-tiba yang membuat Ashifa terdiam dengan kata-kata Rafa yang tiba-tiba berubah lagi. Ashifa tidak percaya. Kak Rafa tidak pernah konsisten dengan apa yang Kak Rafa katakan, sahut Ashifa yang berusaha untuk tidak kepedean dan Ashifa langsung bangun dari atas tubuh Rafa. Namun Rafa menahannya dan mengubah posisi yang mana Ashifa sekarang berada di bawahnya dan Ashifa mengalihkan pandangannya yang tidak mau melihat Rafa. Ashifa, maafkan aku. Aku tidak sadar apa yang aku katakan justru membuat kamu terluka. Aku hanya tidak mengerti dengan diriku yang hanya takut kamu terus menderita dan aku bisa menyimpulkan jika semua yang terjadi karena aku jatuh cinta padamu yang mana aku takut kehilanganmu dan juga takut tidak bisa membahagiakanmu. Ucap Rafa yang mengatakan perasaannya pada Ashifa yang membuat Ashifa terdiam yang pasti tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan Rafa. Karena memang itu sangat sulit dipercaya. Lihat aku Ashifa, ucap Rafa memegang dagu Ashifa membuat mata mereka akhirnya saling bertemu. Aku tidak tahu kapan, tetapi aku harus mengakui aku jatuh cinta padamu dan rasa cemburu selama ini yang terjadi sudah menjelaskan perasaanku selama ini kepadamu. Ucap Rafa yang berusaha meyakinkan Ashifa. Kak Rafa mengatakan cinta padahal tadi malam ingin menyuruh Ashifa mundur. Ashifa tidak mengerti dan tidak paham dengan jalan pikiran Kak Rafa, ucap Ashifa yang memang bingung dengan Rafa yang ada di depannya itu. Bersambung 122. Aku minta maaf Ashifa. Aku hanya merasa tidak pantas untukmu dan sekarang aku sadar jika aku ingin lebih pantas untukmu. Maka aku harus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk membuatku pantas bersamamu, bukan malah menyuruhmu untuk mundur, ucap Rafa yang tumben bicara begitu dewasa. Kemarin malam aja banyak wacana dan sempat membuat istrinya kesal. Apa kamu percaya padaku Ashifa? Tanya Rafa. Ashifa tidak tahu apa Ashifa harus percaya atau tidak. Jujur Ashifa sangat tidak suka dengan perkataan Kak Rafa semalam dan Ashifa sangat kesal dengan Kak Rafa. Ashifa mati-matian berjuang untuk mempertahankan rumah tangga kita. Karena yang Ashifa cari hanya surga Allah dan makanya Ashifa bertahan dan menerima semua perlakuan Kak Rafa. Tapi ketika Ashifa merasa mendapatkan semuanya Kak Rafa malah seperti itu, bagaimana Ashifa tidak kesal? Ucap Ashifa apa adanya mengutarakan perasaannya semalam pada Rafa.
Aku mengerti dan baru menyadari jika apa yang aku katakan semalam memang sangat keterlaluan. Bukannya berusaha, malah aku ingin mundur dan menyuruh kamu juga mundur, hal yang seharusnya tidak aku lakukan, ucap Rafa. Kalau begitu apa yang harus Kak Rafa lakukan? Tanya Ashifa. Seharusnya aku melihat usaha kamu dan seharusnya aku menjadi orang yang lebih baik lagi. Jika aku ingin pantas untuk bersama kamu, jawab Rafa dengan menatap dalam-dalam Ashifa dan tangannya membelai-belai rambut Ashifa. Apakah Rafa menyadari itu adalah kesalahan? Tanya Ashifa. Iya Ashifa, aku menyadari semua itu kesalahan, jawab Rafa yang apa adanya. Lalu Kak Rafa tidak akan menyuruh Ashifa untuk mundur lagi. Atau Kak Rafa juga ingin mundur dan pernikahan kita akan berakhir? Tanya Ashifa. Tidak Ashifa, tidak ada yang mundur dan aku tidak ingin berpisah darimu. Jika kamu mempertahankan pernikahan kita, lalu kenapa aku harus mundur di tengah jalan, ucap Rafa yang baru menyadari semuanya. Seperti apa yang aku katakan Ashifa. Jika aku jatuh cinta padamu Ashifa, aku mencintaimu dan makanya aku menyadari semua ini, ucap Rafa yang apa adanya yang mungkin sudah lebih dari satu kali menyatakan perasaannya. Wajah Ashifa masih terlalu ragu untuk mendengar kata-kata Rafa yang mana Ashifa masih takut dengan kata-kata yang bisa saja menjadi berubah lagi nanti. Kenapa kamu diam Ashifa? Apa kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Jika aku jatuh cinta padamu, ucap Rafa. Baiklah Kak Rafa, jika Kak Rafa sudah menyadari perkataan Kak Rafa yang kemarin itu salah. Kalau begitu jangan mengatakan hal itu lagi, ucap Ashifa. Rafa mengangguk tersenyum. Rafa meraih tangan Ashifa dan meletakkannya di dadanya. Aku sudah mengatakan jika aku jatuh hati padamu. Dadamu bergetar saat aku dekat denganmu. Rasa takut kehilangan mewarnai perasaanku dan masalah lainnya yang ada di pikiranku mengenaimu Ashifa. Lalu bagaimana dengan perasaanmu kepadaku? Ucap Rafa yang menuntut perasaan Ashifa kepadanya. Ashifa diam yang tidak langsung menjawab apa-apa. Apa kamu sudah mencintaiku Ashifa? Tanya Rafa yang butuh kepastian. Ashifa tidak tahu Kak Rafa. Ashifa tidak bisa menjawabnya, sahut Ashifa yang apa adanya yang belum bisa menentukan hatinya apakah sudah mencintai suaminya apa tidak. Jadi kamu belum mencintaiku? Tanya Rafa. Ashifa tidak tahu apa sudah mencintai Kak Rafa apa belum, jawab Ashifa. Baiklah Ashifa, aku mengerti. Aku akan menunggu sampai kapan kamu akan mencintaiku, ucap Rafa. Apakah Rafa kecewa dengan jawaban Ashifa? Tanya Ashifa. Rafa tersenyum, kecewa ketika kita mengucapkan cinta. Namun tidak ada jawaban, tetapi rasa kecewa itu hal yang wajar. Karena perasaan itu hanya milik kamu saja dan kamu berhak untuk menerima perasaanku atau tidak, jawab Rafa dengan bijak yang membuat Ashifa tersenyum. Rafa dan Ashifa saling diam sejenak dan saling menatap dengan Ashifa. Rafa mendekatkan wajahnya pada Ashifa dengan Rafa yang mencium bibir Ashifa. Namun belum jadi Ashifa menahan dada Rafa membuat Rafa menghentikan aksinya dan melihat sang istri dengan serius. Ini bukan alam terbuka Ashifa. Walau terlihat terbuka, tapi bukan umum dan tidak akan ada yang melihat, ucap Rafa yang tahu apa alasan Ashifa menahan dirinya saat dia ingin mencium istrinya itu. Bukan masalah tempatnya Kak Rafa, ucap Ashifa pelan. Lalu masalah apa? Tanya Rafa dengan menaikkan satu alisnya pada Ashifa. Maaf Kak Rafa, Ashifa tiba-tiba merasa tidak menyukai aroma tubuh Kak Rafa. Apa Kak Rafa belum mandi? Ucap Ashifa berbicara pelan yang takut Rafa tersinggung. Rafa mendengarnya terkejut dan refleks mencium lengannya untuk memastikan apa dia bau apa tidak. Apa aku bau? Tanya Rafa. Ashifa tidak bilang seperti itu. Hanya saja Ashifa tidak suka dan sejak tadi sebenarnya jujur Ashifa menahannya, ucap Ashifa dengan pelan yang membuat Rafa menghela napasnya. Kejujuran istrinya sebenarnya sedikit memalukan sih. Jadi kamu tidak suka dengan aroma tubuhku? Tanya Rafa ingin memastikan lagi dan Ashifa menganggukkan kepalanya. Begitu kenapa tidak bilang dari tadi, untung aja kamu nggak pingsan, gerutu Rafa dengan pelan yang perlahan bangkit dari tubuh Ashifa dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kak Rafa tidak marahkan dengan perkataan Ashifa. Tanya Ashifa dengan gugup. Tidak Ashifa, aku tidak marah, jawab Rafa yang sudah duduk di samping Ashifa. Bagaimana jika sekarang aku mandi dulu, ucap Rafa yang sadar diri apa yang harus dilakukannya. Boleh.
Sahut Ashifa. Ya sudah, kamu tunggu di sini. Aku ingin mandi dulu, ucap Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya dan Rafa dengan menghela napasnya yang langsung pergi meninggalkan tempat itu, dan Ashifa juga menghela napasnya kepergian suaminya. Kak Rafa semoga tidak masukkan ke dalam hati atas kata-kata Ashifa. Tetapi kan memang benar kok. Ashifa merasa sangat mual dekat-dekat Kak Rafa. Ucap Ashifa dengan mengusap-usap perutnya yang terasa mual dekat dengan suaminya, dan tadi Ashifa hanya menahan saja saat dia dan Rafa berdekatan. Di sisi lain Rafa yang sudah selesai mandi berdiri di depan cermin dengan memakai bathrobe putih. Rafa menyemprotkan parfum di tubuhnya yang mungkin hampir habis satu botol dengan Rafa yang bolak-balik mencium tubuhnya apa tidak bau lagi. Jangan sampai kata-kata Ashifa yang terkesan lembut namun menyakitkan saat didengar. Jadi lebih baik Rafa membuat dirinya sewangi mungkin agar sang istri merasa nyaman padanya. Aku rasa sudah cukup, gumam Rafa yang merasa sempurna dan langsung keluar dari kamar dengan semangat 45-nya. Rafa kembali ke taman yang sepertinya dari ciri-cirinya Rafa ingin melakukan sesuatu pada istrinya yang Rafa rela mandi lagi hanya untuk aksinya. Namun nihil saat Rafa sampai di tempat di mana istrinya yang benar saja Ashifa malah tertidur dengan santainya tanpa dosa membuat Rafa yang berkacak pinggang di depan ranjang menghela napasnya melihat istrinya yang sudah tepat. Ashifa, apa kamu tidak tahu Ashifa? Jika malam ini sangat dingin dan kamu malah tidur dan tidak menungguku. Aku sudah mandi Ashifa, gumam Rafa yang rada-rada kesal dengan istrinya yang sembarangan tidur tanpa menunggunya terlebih dahulu. Rafa hanya bisa menghela napasnya melihat sang istri dan sudah tidak ada harapan lagi untuk mereka bisa bermesraan. Rafa harus pasrah dan langsung merebahkan dirinya di samping Ashifa. Ashifa, ucap Rafa dengan pelan yang berusaha untuk terakhir kalinya, siapa tahu ada harapan jika Ashifa akan bangun. Walau harapan itu jauh dari kenyataan. Ashifa, ucap Rafa yang kembali membangunkan Ashifa. Namun sama sekali Ashifa tidak kunjung bangun dan membuat Rafa hanya bisa menghela napasnya saja. Mungkin ini sudah takdir. Jadi mau bagaimana lagi, ucap Rafa yang tidak bisa mengatakan apa-apa dan langsung membawa Ashifa ke dalam pelukannya. Mencium lembut kening Ashifa, kamu istirahatlah, aku janji akan terus memperbaiki diri. Agar aku bisa lebih baik bersama kamu, ucap Rafa dengan apa adanya yang ingin berusaha lebih banyak untuk istrinya. Ketimbang harus menyuruh sang istri untuk mundur atau hal-hal yang lainnya. Rafa pun mencium bibir Ashifa yang sudah dirindukannya saja dengan cepat. Rencananya ingin mengecup saja, namun tidak, Rafa malah mencium dengan dalam-dalam yang menelusuri mulut Ashifa yang mana sepertinya Rafa sangat merindukan Ashifa dan bisa-bisa Rafa akan melancarkan aksinya walau Ashifa tertidur. Kak Rafa. Ashifa mendorong Rafa yang tidak ingin disentuh, di mana penolakan dari Ashifa dengan matanya yang masih terpejam dan tidak ingin ada yang menyentuh. Rafa menyunggingkan senyumnya melihat wajah Ashifa yang tertidur namun begitu kesal. Hanya karena dia telah menciumnya. Maaf Ashifa sudah membuat kamu kesal. Istirahatlah, aku tidak akan mengganggumu, ucap Rafa dengan lembut dan memeluk Ashifa dengan erat. Jangan peluk-peluk Ashifa, ucap Ashifa yang lagi-lagi protes dalam tidurnya, dan Ashifa membelakangi Rafa yang benar-benar jaga jarak dengan Rafa yang tidak mau dekat-dekat dengan Rafa. Nih anak kenapa sih, perasaan sudah saling minta maaf kenapa dia jadi tidak mau dekat-dekat. Apa yang salah sih, gerutu Rafa kesal. Ashifa, dipeluk tidak mau, dicium tidak mau, dekat dengan istrinya dibilang bau. Wah, Rafa bisa frustasi jika istrinya bertingkah tidak wajar seperti itu, dan Rafa tidak bisa apa-apa selain pasrah karena dia juga tidak mungkin membuat Ashifa tidak nyaman. Bersambung.